Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini, catatkan siapapun yang hadir, Engkau karuniakan lahir batin sehat walafiat, karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, doa yang Engkau ijabah, jadikan kesibukan kami jadi amal soleh yang penuh barokah. Lindungi majlis ini dari bala wal fitnah, jadikan tempat ini tempat penuh barokah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Alhamdulillah, sudah duduk. Terima kasih Pak, Bu, tolong perhatikan, boleh berdiri tapi yang di belakang jangan terhalangi ya. Terima kasih kepada para sesepuh, kiai dan guru-guru semua. Tolong lihat ini, apa yang ada di tangan saya. Tebak. Nah, kalau bingung seperti ini, banyak mikir, bicara tidak jelas, kalaupun bicara ragu-ragu. Itu sebabnya apa? Karena bingung. Apa ya isinya? Benar? Lihat ini. Apa yang ada di tangan ini? Jawab. Kalau yakin seperti itu. Jadi orang yakin itu hidupnya mantap, bicaranya mantap. Tapi orang ragu ya kayak tadi itu, agak pelangap-pelongo. Pertanyaan, apa yang paling diinginkan oleh Bapak Ibu sekalian selama hidup di dunia ini? Tuh, pelangap-pelongo berarti belum jelas ya. Apa yang paling diinginkan? Bu, Ibu paling ingin apa di dunia ini? Di dunia ini pengen apa? Bingung, Pak, lelaki. Ini kelihatannya sudah agak lama nih di dunia. Apa yang paling diinginkan? Ini dia, kita nggak jelas yang paling kita inginkan. Kalau nggak jelas, pasti perjuangan kita juga nggak jelas. Saya bantu, tebak, mendingan kaya atau bahagia? Kaya dan bahagia. Tuh, sudah mulai kurang bahagia nih ya. Mendingan punya rumah bagus atau bahagia? Pilih salah satu, jangan serakah. Mendingan punya suami ganteng atau bahagia? Ganteng juga nggak ada yang mau ya kan? Dengar, mendingan sehat atau bahagia? Jadi yang paling diinginkan apa dalam hidup ini? Bahagia. Sehat, stres juga, bunuh diri. Harus jelas hidup ini pengen apa. Masa nggak jelas? Kalau kita nggak jelas tujuannya, pasti langkah sikap kita juga nggak jelas. Saya nih diundang Badaju di sini, pertemuan jam 11:30 sudah sampai, jelas semuanya, jelas pula ngukur waktunya. Nah, banyak orang yang hidup ini tidak jelas mau apa. Kelantang kelinting, makin lama makin tua. Nah, tapi kalau mau dijelaskan, siapapun Islam, tidak Islam, laki, perempuan, tua, muda, pasti ingin bahagia. Tidak ada yang mau sengsara, betul?
sederhananya begini, 3 yang paling diinginkan tuh, bahagia, mulia, dan selamat. Tapi di antara 3 ini yang paling utama adalah bahagia. Pertanyaan kedua, jadi mau bahagia ini? Mau bahagia atau menderita? Apa kunci hidup bahagia, Cung? Nah, pelangap-pelongo lagi, berarti belum jelas. Ayo, mau bahagia enggak? Pantes kurang bahagia nih wajahnya. Ha? Apa coba kunci bahagia? Nah, kalau belum bulat kayak gitu jawabannya. Lord. Menurut Al-Quran, menurut Allah pencipta kita, kunci bahagia itu ada 2. 1, 2, masih bingung. Udah saya bantu aja. Bahagia itu kuncinya cuma 2. 1, iman, 2, amal soleh. Pantesan menderita. Jadi kalau hidup kita kurang bahagia, apa cirinya? Penyebabnya apa? Kurang iman dan bukan kurang uang, bukan gaji kekecilan, bukan rumah ngontrak, bukan karena penampilan kurang mengesankan. Yang membuat orang tidak bahagia itu pasti lemah imannya dan juga kurang bagus amalnya. Dalilnya An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, Allah sungguh mengaruniakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, bahagia dalam segala keadaan, susah, senang, dipuji, dicaci, sehat, sakit, ada, tiada, banyak, sedikit, diangkat, diturunkan, anteng aja. Ini bahagia yang asli. Bahagia itu bukan yang cocok dengan keinginan. Yang tidak cocok saja bisa bikin bahagia. Lihat bagaimana tayangan saudara kita di Palestina, ya. Hancur rumah, anak terkubur, suami terbunuh, masih tegar. Itu di dunia, di akhirat dia akan lebih baik, dapat yang lebih baik dari apa yang didapatkan di dunia, diamalkan di dunia. Jadi kunci sukses dunia akhirat itu ada 2, apa namanya? Iman dan amal soleh. Jadi kalau kurang bahagia, apa penyebabnya? Pinter. Jadi kalau gaji kecil bahagia tidak? Nggak konsisten. Baru juga yang menyebabkan menderita bukan gaji kecil, tapi imannya. Udah tahu ciri orang kurang iman ada 3. 1, selalu cemas dengan yang belum terjadi. Kalau udah ingat nanti, besok, lusa, ingat kontrakan mau habis, gebek. Umur sudah 25 masih belum ada jodoh, gebek. Udah nikah belum punya anak, gebek. Banyak orang yang tiap ingat sesuatu langsung stres. Ingat mau pensiun, stres. Padahal pensiun 3 tahun lagi, stresnya dari sekarang. Padahal siapa tahu bulan depan meninggal. Iya kan? Loh, ini kalau saya lihat ya, wajah ini ada kemiripan. Satu, ini wajah-wajah banyak masalah ya.
Yang kedua, ini wajah dalam antrian. Ini lagi antri nih. Antri pulang ini. Semua sudah ditulis kapan ajalnya. Walikulli ummatin ajalun. Ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang yang ditetapkan, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sedetik. Tidak ada orang meninggal karena sakit, tidak ada aslinya sih. Orang meninggal karena sudah waktunya lewat sakit, begitu. Kalau belum waktunya, walaupun bunuh diri, nggak bisa meninggal. Siapa yang nyabut nyawanya? Kan ada yang bunuh diri di rel kereta api, kereta lewat, tapi dia tetap hidup karena salah relnya. Ya, kereta di sini, dia berbaring di situ. Ya udah begitu. Kalau belum waktunya, pasti nggak ada jalannya untuk mati. Jelas? Halo? Jelas tidak nih? Kepada yang banyak namanya GTA, galau tiada akhir, itu pasti kurang iman. Yang kedua, ciri orang imannya lemah adalah terbelenggu oleh masa lalu. Kalau udah ingat kemarin, dulu, sedih, sakit hati, jengkel, kesel, nggak bisa hilang. Yang lalu membelenggu. Yang ada yang meninggal, nggak bisa lupa ke yang meninggal. Yang udah ditipu, nggak bisa lupa sakit hatinya. Ini ciri-ciri orang yang imannya lemah. Jadi nggak ada bahagianya. Ingat ke depan sengsara, ingat yang lalu nelangsa. Dan yang sekarang, ciri orang yang imannya lemah sekarang ini adalah namanya liur wae hadir. Jadi pusing, ribet, capek aja. Dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh capek pikiran, capek hati, capek badan karena gak bisa ikhlas menjalani hidup ini. Dari mulai bangun tidur tuh mengeluh, mencela, ngomel, ngerasula, semua urusan tuh jadi ribet. Pernah tahu nggak ada yang kayak gitu, kan? Pernah dengar nggak yang mulai bangun tidur tuh ngomel-ngomel, giliran nanya, pertanyaannya nggak enak, ditanya, jawabannya nyelekit, segala dikomentarin, segala dibahas, segala direwelin. Pernah dengar nggak yang begitu? Pernah dengar tidak? Jelas tidak suaranya? Jelas, suara sendiri. Saran saya, Bu, Pak, ayolah, takdir Allah kita berada di rumah sakit ini untuk bahagia, bukan untuk stres. Bahagia itu bukan karena tidak ada masalah. Bahagia itu karena benar menyikapi masalah. Orang itu tidak lulus ujian itu bukan karena soal. Orang itu tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Iya kan? Jadi yang bahaya dalam hidup ini persoalan hidup atau sikap terhadap persoalan. Jawab hadirin, jangan bikin jengkel kan? Apa yang bahaya dalam hidup? Hidup mah persoalan semuanya. Baca surat Al-Anbiya 35. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Hidup ini ujian sepenuhnya. Dalam teori pidato, kalau lagi pidato ada yang bergerak, pasti semua lihat yang bergerak. Ya. Nah ya, diam. Tuh jadi lupa sampai di mana saya barusan. Oke, saya ceramahnya mau sederhana aja. Apa yang bisa membuat kita lemah iman atau tidak bahagia? Dua penyebabnya. Satu,
lemah pemahaman agamanya. Kalau orang nggak belajar agama, ngarang aja hidupnya tuh. Dia tidak kenal ke Allah. Kalau orang tidak kenal ke Allah, pasti tidak kenal dengan tenang. Karena tenang itu cuma satu jalurnya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi kalau orang tidak belajar agama, dia tidak kenal Allah. Kalau tidak kenal Allah, pasti punya Tuhan yang lain selain Allah. Harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, pujian, nafsu, syahwat, popularitas, pasti menderita. Karena bahagia itu cuma satu, datangnya dari Allah. Makanya orang yang jarang belajar agama, pasti hidupnya tuh yang tadi itu, cirinya 3 tadi. Segala dipelajari, ilmu ini dipelajari, spesialis ini dipelajari, keahlian ini dipelajari, tapi agama nggak dipelajari, udah selesai itu hidupnya. Tidak ada cerita tenang, enggak. Karena tenang itu pintunya adalah ala bizikrillah, hanya dengan ingat Allah. Jadi jangan terkesima dengan yang punya ini, punya itu. Kalau kurang iman, udah pasti liar aja, jamin. Ngarang aja. Yang kedua, kalau tidak belajar agama, dia tidak tahu amal yang disukai Allah dan yang dilarang Allah. Padahal bahagia itu adanya pada amal yang disukai Allah. Nih contoh ya, sholat 5 kali sehari. Karena Allah ingin kita bahagia, diperintahkan kita sholat 5 kali sehari. Sholat itu zikir, dengan sholat tenang. Dengan sholat tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan sholat kita akan mustajab doanya. Dengan sholat berguguran dosa. Jadi perintah sholat itu seluruhnya untuk kebaikan kita. Tapi ada aja yang telat sholat ya. Gak mau ke masjid, jogging 10 km kuat. Bersepeda 30 km kuat. Ke masjid 30 meter enggak kuat itu. Kenapa? Karena ingin digotong oleh tetangga dan maunya di depan imam. Siapa dia? Dia nggak ngerti bahwa di masjid inilah charger kita. Makin sering ke masjid, hati makin tenang. Makin sering sujud, pikiran, hati juga makin tenang. Makin sering menyebut nama Allah, makin tenang. Jauh dari sholat, jauh dari sujud, jauh dari masjid, jauh dari Quran. Nggak ada tenang itu, nggak ada. Yang bikin tenang itu Allah. Makanya maaf kalau Bapak Ibu jarang belajar agama dengan sungguh-sungguh. Ya udah, nggak usah banyak ingin bahagia, pasti nggak bahagia. Tapi itu ada nih bapak-bapak nanya gini, istri saya itu pengajian kayak makan obat loh sehari 3 kali. Tapi yang berubah, kenapa hanya seragamnya? Kelakuannya enggak robah, pelitnya, rewelnya, mudah tersinggung, ya nyelekitnya. Berarti dia pengajiannya belum benar niatnya. Kayak ngirim paket kalau salah alamat nggak nyampe. Saya senang sekali mendengar di rumah sakit ini sehari 2 kali ada kajian. Tapi itu juga belum tentu berhasil, Bu. Kalau yang belajarnya nggak serius. Ada yang sambil pengajian tuh nggak serius, nggak bisa bahagia. Beneran, ya. Kalau orang kurang iman, penyebab pertamanya kurang belajar agama. Udah pasti itu. 2. Kenapa orang jadi buruk akhlaknya? Karena dia lemah menghadapi nafsunya. Jadi lemah paham agama dan lemah menghadapi nafsu. Bapak Ibu lihat berita-berita ya di media yang ditangkap, yang bermasalah, pasti 2 ini penyebabnya. Ketua Koteka misalnya, saya nggak nyebut sebuah lembaga ya, Ketua Koteka, ternyata dia saya nggak berani ngomong.
segitu berpendidikan tinggi, pangkat tinggi, jatuh karena dia memeras menteri. Menterinya jatuh juga karena pada gaji besar, tapi kalah oleh nafsu serakahnya. Ketua titik-titik, saya tuh nggak suka ngomongin orang ya, umum lah ya. Segitu hebatnya, jungkel, kalah oleh nafsunya syahwat, zina, jungkel, karir, sekolah tinggi-tinggi, ngejungkel karena kalah oleh syahwat. Kasus Sampo, tahu yang ini belum kering tapi dia nembak ya, kalah oleh amarah. Dulu ketua mahkamah titik-titik ya, yang dulu tuh korupsi, itu uangnya ditaruh di mana? Di tembok. Lihat tidak, megang tidak, make tidak. Kenapa udah segitu jabatan tinggi masih terus maling? Kalah oleh nafsunya. Padahal beliau sudah tua, lemah. Buktinya pada waktu digeladah ada obat kuat di lacinya. Berarti lemah kan? Ada yang nggak ngerti nggak apa-apa, ada yang nggak tenang aja nggak ngerti aja. Ini urusan orang dewasa. Jatuhnya kita dengerinnya oleh dua hal. Satu, lemah pemahaman agamanya karena dia tidak mau belajar atau belajarnya tidak ikhlas dan tidak sungguh-sungguh. Yang kedua, lemah jiwanya, kalah oleh cinta dunia, oleh syahwat, oleh nafsu, mesti jatuh. Nah, berikut ini kan di rumah sakit, yang sakit bukan hanya pasien, tapi bisa pengelolanya, ya kan, para dokter. Ini pada sakit juga, hanya beda kaplingnya. Kalau yang di opname itu sakit lahir banyaknya, ya kan, dan yang lainnya namanya sakit hati. Harusnya rumah sakit ini ada juga bagian perawatan penyakit hati, ya. Apa bedanya penyakit lahir dengan penyakit hati? Kalau penyakit lahir ngaku, aduh pusing, aduh pinggang, aduh pernawan, ngaku dan mau diobatin, mau bayar lagi. Tapi orang berpenyakit hati boro-boro ngaku, dikasih tahu juga ngambek, boro-boro mau diobatin. Coba aja ketemu, Bu, sebetulnya ibu tuh sombong. Apa kamu? Ngambek. Seguru seilmu, demi agar kita ini bisa menikmati kebersamaan. Saya nggak tahu cocok atau tidak dengan judulnya, cocok-cocokin aja lah. Saya lagi pengen ceramah ini ya. Apa sih judulnya? Oh benar, etos kerja, cocok ini ya. Sebab dengar ya, ketika ditanya mengapa Rasul diutus ke bumi, jawaban beliau apa? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Rasulullah berjuang siang malam, bersimbah air mata, keringat, darah, agar manusia akhlaknya mulia. Kenapa? Karena bahagia itu adalah akhlakul karimah. Jadi iman dan amal soleh itu wujudnya adalah akhlakul karimah. Jelas? Pertanyaan, akhlak datangnya dari mana? Cung, yang tahu hadiahnya umroh, sama-sama ketemuannya di depan Masjidil Haram. Tuh kan akhlak ini hadir. Akhlak datang dari mana? Ini rata-rata rendah hati ini, udah tahu tapi lupa ya. Dari hati. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahya al qalb. Ketahuilah dalam jasad ada segumpal daging.
Kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi orang itu tergantung hatinya. Orang itu sebetulnya baik loh, cuman ngomongnya aja yang jelek. Nggak mungkin. Ngomong jelek itu pasti datang dari hati yang jelek. Keluar dari mana itu ngomong jelek? Teko hanya mengeluarkan isi teko. Di dalam kopi keluar kopi. Di dalam bening keluar bening, di dalam comberan keluar comberan. Jadi nggak bisa disebut orang itu hatinya baik, hanya ngomongnya aja yang jelek. Nggak bisa, keluarnya kata ini dari hati. Mikir. Banyak di antara kita yang terutama ibu-ibu sebelum tidur lebih sibuk membersihkan wajah daripada membersihkan hati. Mau pergi lebih sibuk menata kerudung daripada menata hati, benar? Casing aja. Coba, dia lelaki. Bu, jujur ya, jangan langsung soleha, yang asli dulu. Khusyuan mana? Sholat atau dandan? Makanya nggak kurang bahagia. Ayo dandan. Nah, baru berhenti dia dandannya kalau udah pakai jilcong. Hati dibagi 3. 1, qalbun mayyit, orang yang hatinya mati. Dia fisiknya manusia, tapi perilakunya jauh lebih keji dari binatang. Sudahlah itu mah, manusia gagal total. 2, qalbun marid, orang yang hatinya sakit. Apa cirinya? Ya seperti tadi, tidak nyaman aja hidupnya. Kalau orang berpenyakit hati, dia tidak nyaman hatinya. Gara-gara di sini tidak nyaman, nanti si raut mukanya tuh nggak nyaman dilihat. Perkataannya tidak nyaman didengar. Gerak-geriknya tidak nyaman disaksikan. Celetak-celetuk itu bikin nggak enak aja. Nanya nggak enak. Ditanya jawabannya makin gak enak. Segala dikomentarin, segala dibahas, gak nyaman aja. Makanya kalau dia datang tidak, gawat dia datang, begitu. Kalau dia cuti, alhamdulillah. Bahkan kalau dia pindah, numpeng. Orang yang berpenyakit hati itu dia mengedarkan suasana tidak nyaman. Kenapa kan? Jangankan ngomong, diamnya aja udah gak nyaman. Disebut namanya aja ikut gak, dia gak nyaman. Ada tuh. Nah yang terakhir, qalbun salim. Inilah orang yang bahagia, yang berakhlak mulia. Qalbun salim. Qalbun salim itu episode apapun senang aja. Dipuji, alhamdulillah. Dicaci, alhamdulillah. Punya uang, alhamdulillah. Nggak punya uang, pasti ada ke waktunya. Nggak ribet sama sekali. Karena orang yang berpenyakit hati itu kalau perempuan namanya mbak ribet, ya. Kalau lelaki namanya mas ruwet. Berikut ini penyakit hati perusak etos kerja. Cocoklah dengan judul ya, cocok-cocokin ya. Nama penyakit hati namanya tengil. Apa? T-nya takabur. Maksudnya ulangi, T-nya E-nya egois, N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri dengki, L-nya licik, T takabur, tengil lagi, T E N G I L. Gak boleh ingat siapapun selain diri sendiri. Ya, ini syaratnya. Jangan pas lagi, oh ini persis dengan atasan saya nih. Untung dengerin nih bos gitu. Pas kata atasannya, cocok dengan karyawan saya. Jadi nggak ada yang benar. T
Ini buat diri sendiri ya. Takabur. Dalilnya apa? Berat takabur itu. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga. Ini serius nih. Orang yang di hatinya ada takabur walau sebesar zarah kecil. Nabi Adam berbuat salah. Iblis juga bikin dosa. Nabi Adam diampuni. Iblis dilaknat selama-lamanya. Apa yang membedakan? Jenis dosanya. Kalau Nabi Adam bikin dosa, melanggar larangan, makan buah terlarang, karena tidak nyangka di sorga ada tukang tipu, si iblis kebohong. Kalau iblis aba wastakbaru, dia enggan dan sombong. Jadi sombong itu paling bahaya. Sombong itu cirinya dua. Sudah tahu ciri orang sombong? Dua. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Orang sombong bukan hanya petantang-petantang, enggak. Orang sombong itu mulai dari hatinya apa? Tidak suka kepada agama. Karena agama itu kebenaran, dia tidak suka. Tidak suka kepada Quran. Karena Quran itu kebenaran. Enggak mau. Dia lebih sibuk dengan buku macam-macam. Quran enggak mau dibuka. Dia lebih sibuk dengan ensiklopedi daripada dengan Quran. Orang sombong tidak suka mendengar Nabi Muhammad. Dia lebih suka dengan siapa aja selain Nabi. Karena Nabi kebenaran. Orang sombong tidak suka dengan majelis taklim seperti ini. Nggak mau, buang waktu, karena dia tidak suka kebenaran. Orang sombong tidak suka kepada para ulama, karena ulama banyak yang mengajak kepada kebenaran. Dan dia juga tidak suka kumpul dengan orang-orang soleh, karena orang soleh berusaha mengamalkan kebenaran. Jadi sombong itu tidak harus bicara saja, tapi penolakan terhadap kebenaran itu sombong. Kenapa jadi pada melotot gini? Ini serius nih. Nggak mau nyebut Allah juga nggak kuat. Ini enggak, itu yang di atas. Ada yang di atas tuh burung lagi lewat. Nggak boleh begitu. Orang sombong tuh nggak nyaman sekali hidupnya. Ciri kedua, orang sombong melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Hati-hati nih kepada yang suka meremehkan pasien. Halo? Jangan sekali-kali meremehkan pasien. Tidak ada pasien, bagaimana? Giliran disuntik. Pasien yang jadi jalan ladang rezeki, ladang amal, benar? Tidak boleh meremehkan pasien, dan gampang bagi Allah, tinggal ditukar aja posisi kita jadi pasien. Tidak sulit. Mau tahu supaya lebih rendah hati? Nah, diantaranya ya, harus senang datang ke majelis taklim. Harus senang baca Quran. Harus senang bergaul dengan orang-orang yang standar akhlaknya lebih baik dari kita. Itu membuat hati kita jadi lebih baik. Dan jangan menganggap remeh orang lain. Nih, lihat adik-adik ini. Adik, usia berapa nak? Masih muda-muda ya? Nah, lihat yang muda begini, saya nggak berani meremehkan. Kenapa? Karena dosanya lebih sedikit dari saya. Nah, lihat yang tua-tua ini nih. Berarti amalnya lebih banyak dari saya. Serius ini hadirin. Orang yang lebih tua, Pak Sulaiman, 74, berarti udah Ramadannya lebih banyak dari saya. Saya baru 63. Kemarin mah udah merasa tua, sekarang ketemu Bapak jadi muda lagi kok. Udah berapa kali Ramadan, sedang Ramadan itu penghapusin dosa. Berapa kali sholat lebih banyak, berapa kali zikir. Jadi kalau lihat yang tua, ini amalnya lebih banyak dari saya. Lihat itu tuh yang tergelincir berbuat dosa, siapa tahu dosa ini yang mengantarkan tobat nasuha. Ada kan? Siapa tuh wanita yang ditangkap lalu dipenjara?
nggak usah nyebut nama. Di penjara jadi hafal Quran, benar? Nggak usah nyebut nama. Jadi mulia, sekarang dihormati karena digunakan kesalahannya jadi tobat. Kenapa ibu-ibu belum pada hafal Quran? Karena belum di penjara. Jangan sembarang bicara. Belum menghafal. Jadi belum di penjara sih. Ini nih kotor hati kayak gini nih. Kan sederhana jawabannya, belum menghafal. Udah dibilangin tadi akhlak itu celetak-celetuk gitu kan. Wah, itu petugas cleaning service, tunggu dulu nih. Ini rumah sakit tidak akan disukai kalau kotor. Rumah sakit ini baru dihormati kalau bersih, betul? Bersih siapa yang membersihkan? Cleaning service, bersih penting tidak? Cleaning service penting tidak? Kalau gitu cleaning service orang penting dong. Nah, itu yang benar. Setiap ketemu dengan cleaning service sama dengan hormatnya dengan ketemu dengan direkturnya di sini. Kalau ke direktur hormat, ke cleaning service tidak hormat, itu menjilat namanya. Enggak benar itu. Enggak benar. Harus hormat kepada siapapun. Ini aman. Di sini cleaning service tepuk tangan ya. Semuanya penting di sini, betul? Siapa yang nggak penting? Nggak boleh kita meremehkan orang lain. Di sini aman, penting. Berarti petugas keamanan penting dong. Berarti security orang penting. Kenapa kita tidak hormat? Kalau kita hanya hormat ke atasan-atasan aja, menjilat, kita ada maunya. Bukan begitu akhlak yang baik. Hormat ke siapapun. Gak bisa kita ngurus ini sendirian. Saya nih bisa begini, ini jasa orang banyak. Jasa tukang jahit, jasa tukang kacamata, jasa guru SD, SMP, SMA. Banyak orang yang berjasa sehingga saya bisa mengatur begini. Nggak boleh meremehkan orang lain. Polisi itu keren-keren, itu tahu nggak jasa siapa? Jasa tukang cukur. Coba kalau nggak dijaga, nggak ada wibawa. Makanya orang yang sombong, lawannya yang mulia itu tawadu, ya. Orang tawadu itu jangan merendahkan orang lain. Kuncinya Nabi Muhammad SAW, tiap orang yang udah jumpa dengan Nabi, ini kunci tanda tawadu. Tiap orang yang udah ketemu dengan Nabi, pasti pikirannya sama. Ya, saya ini orang yang paling disukai Rasul. Tiap orang ketemu pulangnya sama. Kenapa? Karena Rasulullah itu berjumpa dengan siapapun selalu memberikan yang terbaik. Raut muka, tutur kata, nada, sikap, orang tuh senang sekali. Sehingga kalau pulang itu puas hatinya. Ciri orang tawadu seperti itu. Setiap orang yang berinteraksi dengan dia mendapatkan yang terbaik. Orang sombong enggak. Dia hanya mau sama yang menguntungkan dia saja. Apa yang mau disombongin? Hah? Apa yang mau disombongin? Asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangke. Benar? Kemana-mana bawa Iya kan? Yang sembelit ini dibekal ke sini nih. Mau didempul sedemikian rupa, aslinya kita bawa kotoran. Tahu nggak kenapa kita dihormatin orang? Karena Allah nutupin aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kesalahan kita. Benar atau benar? Kenapa Agim diundang ke sini? Karena Allah nutupin aib, dosa, kekurangan, kejelekan Abdul Hakim Nastian. Kalau dibuka aib saya, bubar. Pasti itu mah. Makanya jangan merasa terhormat kalau orang menghormati kita. Karena yang dihormat itu casing kita. Bapak-bapak, kenapa istri masih menghargai bapak? Karena istri bapak tidak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya. Tuh, pada nunduk.
Kalau dibuka tuh kan pada nyolek-nyolek satu sama lain. Udahlah, mendingan jadi orang tawadu, enak, senang belajar agama, hormat ke setiap orang, tidak nyakitin siapapun. Kalau orang berkata jelek, ya udah nggak apa-apa, itu pilihan dia, kita berkata baik aja. Kalau orang ngomong jelek, kita ngomong jelek lagi, dia menghina, kita hina lagi, dia ngebeberin aib, kita beberkan aib. Terus mau ngapain sekolah tinggi-tinggi? Kalau bisanya cuma niru kejelekan orang. Kalau orang milih berbuat jelek, kita milih berbuat baik. Itu orang tawadu. Egois. Kalau ego normal, tiap orang ada ego, pulang dari sini ngambil sendal masing-masing, wajar. Tapi keluar dari sini ngumpulin sendal yang bagus-bagus, itulah maling ya. Dalam Islam, makin egois, makin sengsara, makin hina. Koruptor itu egois, betul? Nah, orang bahagia, orang yang hatinya bersih, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang miskin hati itu begini, krauk, semuanya buat dirinya. Sedangkan orang yang bahagia itu sebaliknya. Sudah tahu belum ciri orang takwa? Siapa yang ciri orang takwa dari sini? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ali Imran 134. Yaitu orang-orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Bu, Ibu, Bu, mana yang bikin ibu bahagia? Banyak uang, banyak sedekah. Pengen, saya curiga nih pengen banyak uang nih kan. Kalau orang banyak sedekah, mana kosot sodakotun min mal, tidak akan berkurang hartanya, kecuali ditambah oleh Allah. Salah kalau kita ingin dibahagiakan. Kenapa banyak istri yang menderita? Karena ingin dibahagiakan. Salah. Bahagia itu membahagiakan, memberi, menghormati. Yang menderita itu ingin dihormati, ingin diberi, ingin dicintai oleh manusia. Gak ada bahagianya. Ingat ya, itu kuncinya. Halo? Coba, ibu rasa-rasain aja kalau ibu lagi bete. Tahu bete? Butuh tausiah ya. Liwe, periksa hatinya. Di sini semua. Pasti hatinya lagi berharap kepada makhluk. Makin ingin dihormati, dihargai, dicintai, diberi, makin gak bahagia, bahagia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ayo, coba saya tes dulu tingkat kebahagiaannya. Punya uang 2 lembar, 120.000. Jujur, ketika kotak infak datang, yang mana yang dimasukkan? Gak apa-apa, yang penting jujur dulu ya. Ternyata bukan 2 lembar, 3 lembar, yaitu 125. Jadinya yang mana? 5.000, jujur. Ya, bagus, jujur ya. Ya Allah, keselip, ternyata 4 lembar, 127. Jadinya berapa? 2.000 ya. Si jujur ya. Cuma bukan menderita, pelit koret kayak gitu. Ayo dirubah ya. Makin kita berharap, kita jadi miskin. Memberi. Saya nggak punya uang banyak, gaji saya pas-pasan. Bersedekahlah dengan tabassumuka fi wajhi akhika laka sodaqah. 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, itu sedekah. Luar biasa. Orang yang menebar senyuman itu akan bahagia. Periksa di itu ya, di Google. Berapa banyak otot yang dipakai untuk cemberut?
Berapa banyak otot yang digunakan untuk senyum. Orang cemberut itu cenderung kelelahan otot. Saya pernah lihat nenek-nenek sepuh, ompong, senyum, tetap manis itu. Rasulullah SAW jumpa dengan siapapun senyum. Perkataannya baik, enak didengar. Cara menyuruhnya juga nikmat. Yang disuruhnya bahagia, cara menolaknya juga sopan. Jadi betul-betul kita tuh produksi terus kebaikan dimanapun berada. Wajah cerah, senyum, salam, menyapa dengan hangat, sopan kepada siapapun, dan santun, senang mengalah. Lagi jalan, lihat sapu terguling, cepat diluruskan, dirapihkan. Pintu mau masuk, cepat kita bantu buka supaya orang lain bisa masuk. Kalau ada orang pakai tongkat, kita bantu disangga. Kalau ada yang bawa beban berat, boleh saya bawakan. Terus produktif, itu yang membuat bahagia hadirin. Bukan ingin dilayani, tapi melayani. Jelas? Halo? Saya mau nanya ke aki-aki ini ya. Nyebut aki-aki teh doa panjang umur, Pak. Dan saya nyari teman ya. Pak, udah habis belum waktunya nih? Aduh, nggak usah emosi, biasa aja jalannya. Baru aja diajarin akhlak. Kan bisa, belum enak belum. Gimana ini? Belum juga beres, sudah gagal gini. Ingat ya, kalau ingin kita mendapatkan yang terbaik, pikiran kita adalah lakukan yang terbaik dengan ikhlas. Orang egois just want to say goodbye. Gak ada cerita bahagia dengan egois. Aturannya dari Allah adalah yang senang melakukan kebaikan, yang bakal bahagia. Yang ingin mendapat, jadi makin banyak ngumpulin uang, makin banyak tabungan, makin banyak itu makin menderita, makin takut kurang. Tapi yang senang berbagi, hatinya dibuat kaya oleh Allah. Ringan dan tiap perlu ada. Ada atau cukup? Cukup. Cara yang paling gampang hidup tidak miskin adalah senang berbagi. Norak. Siapa yang norak? Norak itu orang yang centil lah, kalau apa ya bahasa Indonesianya ya. Norak tuh dia hidupnya tuh demi penilaian orang. Jadi dia tuh hidupnya enggak normal. Jadi semuanya ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Makanya ingin kelihatan langsing tuh lebih capek. Jadi kan tahan napas terus ya. Jadi si alisnya tuh ngangkat. Ingin kelihatan putih direndam semalaman. Capek Pak, ingin kelihatan lebih dari kenyataan tuh capek. Yang enak dalam hidup ini just the way you are. Emang apa artinya? Hidup menerima apa yang Allah berikan. Hidup ikhlas, itu yang bahagia Pak. Tapi orang yang diperbudak penilaian orang tuh capek loh, capek hadirin. Ingin kelihatan awet muda teh capek. Tiap malam pakai jepitan jemuran di sini. Capek. Nikmati hidup ini, mensyukuri apa yang adanya. Halo? Maksain pengen HP bagus, emang bahagia? Gak bisa, kalau nyicil tuh susah bahagianya. Belum juga habis cicilannya, udah keluar HP jenis baru, nyesek. Ibu, ibu, emang ibu kalau punya tas baru bisa bahagia? Enggak Bu. Ibu udah mati-matian ingin punya tas ori, pas dilihat oleh teman-teman, ini KW berapa? Tersinggung. Udah tahu belum tas ori dengan tas KW bedanya? Nanti waktu gerimis ya. Kalau tas ori, hujan-hujan, berarti KW tuh yang karena ringan. Kalau ori, hujan. Siapa yang paling tenang di sini? Yang selopnya paling jelek. Siapa yang paling stres di sini? Yang selopnya paling bagus, mahal, baru, dan belum lunas. Capek punya yang bagus teh kalau
hatinya nyantel. Kecuali kalau kayak tukang parkir mah banyak mobil nggak sombong, ganti-ganti nggak takabur, diambil sampai habis nggak sakit hati. Tahu kenapa? Karena hanya titipan. Jadi kalau mau bahagia, ingat tubuh ini bukan punya kita, harta bukan punya kita, semua ini milik Allah. Benar? Kalau ini tubuh punya kita, jangan tua dong. Bapak dulu kan SMA ya? Nah, dulu pakai seragam SMA, ibu-ibu ini lucu. Coba sekarang pakai lagi, pasti lebih lucu ya kan? Nah, mau bahagia nggak nih? Mau sehat? Berhentilah sibuk dengan penilaian makhluk. Sibuklah dengan penilaian Allah. Dan Allah tuh ngelihat dua. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat casing, tapi Allah lihat hati dan amal. Udah, enjoy hidup ini. Bukan tidak boleh punya yang bagus, boleh, sangat boleh. Nabi Sulaiman juga punya kerajaan, benar? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kaya raya. Gak ada masalah. Tapi jangan mengagung-agungkan casing. Dan jangan lengket. Harus siap kalau suatu saat casing ini gak ada. Jadi relax hidup ini. Jelas? Ayolah, jangan centil. Lakukan yang terbaik. Jangan ingin dinilai atasan. Jangan ingin dinilai orang lain. Lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena Allah suka kita melakukan yang terbaik. Yang ngatur rezeki siapa? Yang ngatur pahala siapa? Yang punya surga siapa? Orang gak punya apa-apa. Gak usah ribet dengan penilaian orang. Tapi itu teman saya penghina saya. Shh. Jangan rewel. Nabi Muhammad aja yang mulia dihina. Masa kita yang hina betulan gak ada yang menghina? Ngaku aja kita ini. Saya udah nyobain dipuji rame-rame udah. Kemudian dicaci maki rame-rame udah. Demi Allah ya, saya sumpah nih, dipuji, dikagumi orang rame-rame jauh lebih bahaya dibanding dicaci maki. Kalau kita biasa dipuji, cenderungnya acting hidupnya tuh, casing aja. Tapi lupa keisi. Tapi kalau dihina, kita jadi napak kaki kita, itu yang bikin kita bahagia. Dulu Darul Tauhid waktu sampai 2007, 2008, nggak ada apa-apanya. Cuman bangunan gitu aja. Baru sesudah dihina, dicaci maki, pesantren jadi besar. Di Australia ada, di Palestina ada, berkah dihina karena jadi sadar diri. Dipuji sering lupa diri. Mikir. Terus kan nggak harus dihina juga sih, cuman kalau ada yang menghina biasa we. Tuh si ibu itu tuh si banyak omong, marah jangan. Ngapain marah? Dia kan tidak menghina, dia memberitahu fakta, betul ini. Harusnya bersyukur. Alhamdulillah, saya cuma disebut si banyak omong, berarti dia nggak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak aib, banyak ketombe, banyak bekas bisul, ya kan? Biasa aja lah hidup mah, nggak usah ribet, jangan. G, galak. G itu galak. Lihat jam saya sendiri, jangan ikut campur. Salah satu ciri ketakwaan adalah Ali Imran 134. Ya, nanti buka. Kalau ingin tahu siapa yang takwa di sini, cirinya ini. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Senang berinfak dalam lapang dan sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Menahan amarah. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Memaafkan orang-orang. Yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi dalam Islam, orang takwa itu orang yang bahagia, orang yang mulia akhlaknya, dan banyak ditolong Allah dalam hidupnya. Cirinya senang berinfak, nggak marah-marah.
Marah normal, sakit hati normal, kecewa, sedih normal, tapi mudah marah, marah-marah terus, nggak bisa berhenti marahnya, nah itu nggak normal. Rasulullah bukan pemarah. Ada marah dengan niat, alasan yang tepat, cara yang tepat, tapi ujungnya jadi tobat. Bedanya apa? Jadi dalam Islam tegas dan santun. Apa bedanya? Kalau marah nggak jelas, jadi nggak, kan akal pemarah tuh turun, jadi ngomongnya tuh nggak jelas, sekepikirnya, dan zolim. Harusnya bagaimana? Tegas. Kalau tegas itu dua, fakta dan aturan. Preng, piring pecah, bibi, aduh, kamu mau menghancurkan rumah tangga ibu ya? Tegas atau marah? Nggak jelas pakai menghancurkan rumah tangga. Di mana mata kamu, bibi? Di mana mata kamu? Marah atau tegas? Pakai nanya mata segala ya kan? Si bibi kan lebih cerdas. Ini bu, ibu juga tahu ngonyong. Nah jadi yang ngonyong siapa sekarang? Kamu ini ngejawab aja dasar orang kampung. Kata si bibi, kan kita di kampung se-RT. Diam. Orang marah tuh nggak jelas. Error. Jangan ya. Walaupun kita jengkel, kesel, jangan jadi pemarah terus-terusan. Nggak ada wibawa. Kita kecenderungannya nggak bahagia, nggak sehat, dan tidak disukai orang. Dan habis pahala kita dikasihin sama orang yang kita marahin. Udah mas sedikit pahalanya. Habis lagi. Udah gitu yang disakitinnya banyak. Berarti dosa orang yang disakitin pikul, nauzubillah. Nah. Jadi harus gimana? Gini nih. Preng, piring pecah. B, suara apa ya? Selalu fakta. Maaf bu, piring pecah lagi. Oh ya? Gimana ceritanya B? Barusan saya lagi jengkel, saya banting aja. Oh gitu. Piring keberapa, B? Maaf ya bu, piring terakhir. Jadi udah habis, B, satu lusin. Ya pas hari ini bu, maaf ya bu. Bibi masih ingat tidak perjanjian kerja di rumah ibu? Ingat bu. Coba ceritakan perjanjian. Kalau piring, gelas pecah satu lusin, berarti saya harus berhenti kerja di sini. Jadi Bibi ngerti nggak apa yang harus dilakukan? Iya bu, berarti hari ini saya berhenti kerja di ibu. Maaf ya Bi, itu kesepakatan kita. Ini sekedarnya nanti kalau Bibi cari kerja belum dapat kerjaan, mudah-mudahan uang kini kepake dikit. Pesangon. Bi, jadikan pelajaran nanti di tempat baru kerja lebih hati-hati ya. Mudah-mudahan di tempat baru piringnya terbuat dari baja. Nah itu emosi, nggak jelas. Nggak boleh nyebut. Terima kasih Bibi selama seminggu kerja di rumah saya, banyak kesan yang mendalam. Nah, ini juga nyindir ya. PHK jalan terus, nggak perlu pakai emosi, betul tidak? Saya nyoba ngajar santri bu, banyak, misalnya banyak. Santri boleh ngobrol, tapi yang ngobrol berdiri ya. Setuju atau tidak? Setuju. Sepakat. Kalau yang ngobrolnya kelas 3, berarti berdirinya di kolam. Di mihrab ada kolam ya. Keberatan tidak? Setuju? Setuju. Ada yang keberatan? Tidak? Oke, kesepakatan kita. Dan mulai tausiah. Tiba-tiba ada yang ngobrol. Iya. Saya dengar ada yang ngobrol. Mungkin ada yang penting diobrolkan. Acungkan tangan. Jujur itu orang terhormat. Acung. Gimana dek? Obrolannya penting tidak? Enggak. Menurut adek salah atau tidak? Saya salah. Berdiri. Ada mau kemana? Saya ke kolam. Kenapa? Saya kelas 3. Oh iya, masuk. Diam di kolam beres. Dek, sakit hati enggak? Enggak, karena saya salah. Perlu ditemani enggak di kolam? Ah, enggak usah. Basa-basi saya juga. Bisa tuh. Enggak usah pakai emosi, betul tidak? Hei lelaki, jangan galak. Udah nggak punya uang, galak lagi, nggak jelas bisa. Ini saya punya ilmu bagus nih. Udah dengar belum? Belum kan, baru akan sekarang ya.
Ada kakek-kakek 70 tahun, sehat, segar, fit, awet muda. Ditanya, "Kek, apa rahasianya?" Rahasianya sederhana aja. Saya tidak suka berdebat. Saya tidak mau berbantah-bantahan. Oh iya, Kek? Saya udah curiga, mata-mata itu melihatnya ke situ. Tapi saya tidak mau berdebat. Lalu si pemuda ini mengatakan, jadi menurut kakek kalau kita tidak berdebat, itu bisa lebih sehat, lebih awet muda? Ya menurut saya begitu. Kalau menurut saya sih nggak mungkin lah, Kek. Masa hanya tidak berdebat kemudian badan jadi sehat, jadi segar? Enggak lah, kalau menurut saya sih. Apa jawaban si kakek? Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres. Udah dibilangin nggak mau berdebat ya kan? Aduh, enak sekali hidup nggak berdebat tuh Pak. Bener enak. Di rumah tuh jarang berdebat, udah kenapa udah. Tiba-tiba misalkan pulang ke rumah, kamar udah diganti dengan cat pink misalkan. Ya udah selesai aja. Kenapa jadi cat pink? Mau ngapain? Mau dicat lagi? Udah tidur merem gampang, betul deh. Ini semua didebatin. Mau apa? Kenapa ya Pak Anies nggak jadi? Mau ngapain? Kita bukan politikus, betul tidak? Tinggal doakan aja supaya Allah memberikan yang terbaik, beres. Itu artis itu kenapa nikah sama dia? Mau apa? Saudara pengen sepak bola, nonton bareng, berdebat, harusnya dia nggak main tuh. Udah jelas main. Ini kalau ini harusnya 3-2, udah jelas 2-0, ngarang kan? Aneh. Ada nggak orang yang suka segala diobrolin kayak gitu? Itu penyakit, itu penyakit jiwa itu. Capek Bu segala berdebat itu ya. Sederhanakan. Ada lagi kakek-kakek 80 tahun. Ini lebih sehat lagi. Gimana kakek bisa sehat terus? Kalau saya kuncinya 2. 1, saya tidak mau marah kecuali untuk urusan penting. Yang kedua apa Kek? Yang kedua, ternyata urusan duniawi ini tidak ada yang penting. Alam sih kakek makan. Kek, spion copot tuh, ada yang nyolong. Biarin, beli lagi. Beres. Nggak ada ribet-ribetnya. Kek, listrik nih sekarang jadi mahal. Cabut. Hah? Dicabut gelap dong. Bayar. Beres. Nggak ada ribet-ribetnya. Kayak ini anak-anak bayaran sekarang jadi mahal. Keluarin. Dikeluarin jadi melon dong. Bayar. Nggak ada ribet-ribetnya Pak. Dunia mah kayak gini. Mau diribetin juga nanti kita mati nggak dibawa. Betul tidak? Halo? Halo? Ini serius nih. Nanti mati bawa apa? Bawa apa? Hanya amal. Hidup bahagia jadi amal, meninggal husnul khotimah waktu beramal, teman kita dikubur juga adalah amal. Kita masuk surga karena salah, bukan karena amal. Masuk surga itu karena rahmat Allah. Rahmat Allah diberikan kepada orang yang beramal. Gitu. Relax aja ya. Urusan dunia mah nggak ada yang gawat Pak. Yang gawat mah kita nggak ngerti. Pak, kalau bisa ngamalin ini happy. Kan saya kalau pergi ceramah pasti pertanyaan tuh sama Bu. Gimana Kak? Di jalan macet enggak? Saya tuh paling males lihat jalan. Pertama bukan saya yang nyetir ya kan. Dilihatin juga nggak ngepek. Macet dilihatin tetap macet. Buat apa saya lihat jalan? Pusing sendiri. Mendingan di sana bisa belajar, bisa ngaji, bisa tidur di kendaraan. Halo? Apa diribetin? Udah nggak usah ribet-ribet, relax aja. Misal lagi duduk ada yang kentut, ya sudah. Mau dibahas apa lagi? Apa yang perlu dibahas? Ini malah ada yang kentut, malah disikut. Bu, jangan kentut. Bagaimana jangan? Udah.
Kalau jangan tuh tadi. Ngerti nggak sih? Kita kan ribet banget. Udah gitu, habis bau, berarti udah kesedot ya kan? Nggak bisa dipulangin. Mau gimana coba? Harusnya kita tunggu misalkan. Maaf ya. Tapi ini serius nih, ini ilmu-ilmu hari-hari, betul tidak? Masa nyuruh orang jangan kentut sesudah kentut? Telat. Kalau udah ada yang kentut, alhamdulillah. Berarti telinga saya normal, bisa mendengar suara selembut ini. Tiba-tiba tercium, bau nih, alhamdulillah. Berarti saya nggak kena COVID. Beres. Ini serius hadirin, bukan main-main, ini beneran ya kan? Coba, kita banyak ribet, ada ribet dengan segala urusan. Di jalan lagi naik, ada yang nyusul, kurang ajar lu, dikejar nggak kekejar ya, jangan-jangan istrinya mau melahirkan, beres. Yang ini kenapa? Oh mules nih, mau ke toilet, beres. Ban meletus, waduh, ban meletus, Pak, ban meletus. Iyalah Bu, semuanya juga ada waktunya. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tapi kenapa kok ban motor kita Pak yang meletus? Karena ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Rezeki itu pasti pindah-pindah. Ayo, tapi masih 1 kilometer lagi Pak, kita harus ngedorong. Berarti Allah ingin kita olahraga. Papa yang naik, ibu yang dorong. Beres kan? Sederhana. Yang keberapa sekarang? I itu adalah SMS, susah melihat teman senang, senang melihat teman susah. Teman naik pangkat, bapak naik tensi. Aneh. Nggak ada dengki-dengkian. Dengki itu dia yang zolim, dia yang sengsara. Ingat zaman SMA, anak-anakku sekalian, nilai terbaik di kelas ini diperoleh oleh pelajar Fulan dengan nilai 85. Hah? Dia 85? Gak mungkin, gak mungkin. Pasti gurunya gak ada. Gua gak suka dia. Oh, maaf anak-anakku sekalian, ibu salah nilai. Tuh kan, apa kata gue juga? Gak mungkin lah. Dia 85. Bukan 85 anak-anak, 95. Aneh. Dubrak aja di belakang. Temannya naik nilainya, dia ngejongkeng. Orang dengki itu dia yang zolim, dia yang celaka. Iblis itu dengki kepada Nabi Adam. Nabi Adam mulia, dengki dilaknat selama-lamanya. Mau tahu caranya supaya enggak dengki? Kalau mau, kalau enggak, jangan suka enggak jelas kayak gini hadirin. Saya kan harus menjelaskan. Kalau anak gadis dilamar, diam. Mau tahu tidak? Gak usah pakai emosi biasa. Bu, begini, setiap orang itu punya kapling takdir masing-masing. Jangankan sekantor, seibu sebapak aja, beda-beda garisnya. Benar? Beda-beda. Qadarullah, saya dititipin anak 11. Beda-beda itu betul-betul. Penampilan beda, bakat beda, hobi beda. Masya Allah. Bagaimana ini bisa begini? Karena Allah yang nakdirkan kapling masing-masing. Lihat nanti lebaran, ya. Pasti beda-beda, betul tidak? Nggak usah ribet dengan rezeki orang. Mau ngapain? Jadi bagaimana supaya nggak dengki? Kalau orang dapat rezeki, doakan. Semoga berkah. Tiba-tiba teman kesini pakai motor baru. Ya Allah, semoga berkah motornya jadi kebaikan. Itu langsung sejuk hati kita. Cobain. Teman naik pangkat, dipromosikan, alhamdulillah. Tiba-tiba ada dokter baru, masih muda, tapi misalkan banyak pasiennya, enggak yang gitu, itu dengki. Alhamdulillah, semoga berkah ilmunya. Tiap dokter di sini ada kaplingnya masing-masing. Tiap orang di sini ada kapling masing-masing.
Nggak usah ngeribetin rezeki orang. Syukurin, doakan. Syukuri yang ada, doakan yang lain. Kalau pengen, minta ke Allah. Karena orang lain juga yang ngasih adalah Allah. Misal ibu temennya punya tas baru. Ih bagus sekali, semoga berkah ya tasnya. Ibu tinggal sholat, ya Allah saya juga mau. Tinggal gitu. Ini mah temen umroh, tak mungkin dia umroh. Ikro baru jadi 3, umroh ngapain? Dengki. Tahu si dengki kayak kerucut wajahnya tuh. Kerjanya nyari-nyari kesalahan. Kerjanya ngomongin kesalahan. Dengki tuh. Shh, jangan dengki ya. Tapi gimana kalau orang sebel ke kita? Dengerin. Ini kita-kita aja ya. Kalau ada teman kantor sebel ke kita, kita harus syukur. Syukur apa? Syukur bukan kita yang sebel ke dia. Sebab orang yang sebel ke kita tuh ingat terus kepada kita siang dan malam. Kita udah tidur, dia masih melek mikirin kita. Kita nggak punya waktu nyari-nyari kesalahan, dia terus mencari-cari kesalahan dan menyebarkannya sehingga kita bisa tobat. Nggak ada gawatnya. Yang gawat itu kita sebel ke orang. Kalau kita sebel ke orang, sebel ke teman di depan rumah, ke tetangga, pasti susah keluar kita. Tiap mau keluar, ada dia amit-amit, nggak keluar. Udah belanja jauh-jauh, bawa belanjaan berat. Pas pulang ke rumah, ada dia, kepaksa balik lagi. Capek dengki ke orang. Halo? Syukuri yang ada, doakan punya orang lain. Kalau pengen minta ke Allah. Terakhir, aduh, alhamdulillah, yes. Apa ya? Licik. Lawannya jujur. Ini rotenya ya. Alaikum bisidqi. Hendaklah kalian jadi orang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Jujur baru dia bisa berbuat baik. Baik yahdi ilal jannah, baru bisa jadi ahli surga. Garisnya begitu. Jujur, dari jujur baik, dari baik surga. Kalau pendusta, yahdi ilal fujur, dia bikin kejahatan banyak. Dari sini yahdi ilal nar. Jadi negara kita sepertinya masih lama jadi negara baik itu karena kejujuran belum jadi pilar. Betul? Nggak bisa. Nabi Muhammad tuh dari Al-Amin dulu Pak, baru jadi Nabi. Jadi kalau orang tidak jujur tuh susah. Kalau orang tidak jujur, kerjanya itu nggak kerja sebetulnya. Dia hanya cari buat maling. Udah dapat, dia mati-matian menutupi. Kalaupun dia umroh, dia sedekah, bukan kebaikan yang asli, tapi baik untuk menutupi kesalahannya. Beda dengan orang jujur. Makanya kita tuh semua pasti suka sama orang jujur. Betul tidak? Bu, ibu, bu. Apakah ibu ingin anak-anaknya jujur atau tidak jujur? Ibu mau belanja sama tukang sayur yang jujur atau yang tidak jujur? Ibu senang sama orang jujur. Coba, bu, ibu, apakah ibu mau suaminya jujur? Mau atau tidak? Mau atau tidak? Tuh mau. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengutarakan keinginan yang sejujurnya? Jawab. Nah ini dia sumbernya masalah di negeri kita. Ibu-ibunya nggak jelas. Ibu mau punya suami jujur? Mau. Ibu siap nggak kalau suami ibu jujur? Jujur apa dulu jujur mah jujur. Ibu tuh nggak konsisten. Pak, Bapak, apakah Bapak mau punya istri yang jujur? Jawab. Mau tidak? Walaupun Bapak sama lelakinya juga, dia nuntut istrinya jujur, padahal dia sendiri nggak jujur. Berat negeri kita ini. Bahkan Pak, jangankan Bapak, katanya penjahat juga nyari teman-temannya yang jujur. Lu harus jujur lah sama gue, kata raja penjahat. Tapi kata anak gue, tapi kan kita penipu Bang. Gak apa-apa, yang penting jujur. Benar nggak Pak? Kok ngangguk sih?
Saking hebatnya kejujuran ya, di kalangan penjahat, tukang tidak jujur aja tetap tidak mau ditipu tuh. Benar nggak sih? Ya udah segitu aja. Kerja di sini teh ibadah hadirin, ya. Rezeki mah Allah yang ngatur. Lakukan aja dengan ikhlas. Enggak kan semuanya lewat gaji. Kalau hanya gaji mah dari dulu udah pada meninggal ini, ya kan? Iya, gaji kita kadang seberapa? Benar tidak? Serius Pak, gaji coba pegawai negeri itu harusnya udah pada meninggal dari dulu. Tapi udah rezeki mah Allah yang ngatur. Mana cukup gaji UMR untuk hidup yang menyekolahin anak-anak, tapi pada hidup aja. Makanya niatkan kerja itu ibadah. Sholat yang bagus, cari agama yang benar, berlomba-lomba punya akhlak yang baik. Allah melihat. Nanti dari mana aja rezeki. Nggak harus kepikir semuanya. Ingat, di perut ibu aja dulu kita nggak tahu apa-apa rezeki. Cukup tidak? Jawab. Waktu kita janin di perut ibu, rezeki kita ada tidak? Cukup tidak? Cukup tidak? Mana yang hebat? Janin nyari rezeki, rezeki ngedeketin janin. Jawab. Mikir. Mana yang hebat waktu kita janin? Kita yang nyari rezeki atau rezeki ngedeketin kita? Kita belum ada gigi, belum ngerti gimana datang itu rezeki lewat plasenta. Mau gimana kita ngunyah di perut? Betul? Kita nggak bisa kemana-mana. 9 bulan beres. Lahir ke dunia, nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Harusnya kalau mau stres waktu lahir. Gawat nih, gue nggak bisa apa-apa. Rezeki kita waktu bayi ada tidak? Jawab, ada tidak? Ada tidak? Cukup tidak? Mana? Langsung ibu ngeluarin air susu. Dari air susu, badan membesar, gigi, tulang, rambut beres. Luar biasa. Ada ibu-ibu yang melahirkan, tapi tidak mengeluarkan air susu. Ada kan yang begitu? Gimana itu nasib bayinya? Ha? Sapi mengeluarkan. Benar? Benar tidak? Jadi mana yang ngedatengin? Bayi ngedatengin sapi, sapi ngedatengin bayi. Yang benar aja sapi ngedatengin bayi. Cobalah hadirin, dipikir dulu. Masa di rumah ada mami, papi, sapi? Nggak mungkin. Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu bukan air susunya. Nah, susu sapi. Wah, berat nih. Sapinya di Selandia Baru, bayinya di sini nih. Demi Allah bisa datang ke sini. Di peternak, bawa pakai kapal, simpan ke grosir, bawa ke minimarket, dibawa ke dapur, masukin botol, kocek-kocek. Demi Allah itulah rezeki. Jadi segede gini. Iya, nih saya nih ya, 63 tahun saya hidup. Mana Allah lupa ngasih minum? Tiap hari datang minuman ini. Demi Allah. Saya tidak tahu mata airnya di mana, siapa yang nimba, siapa yang bikin pH-nya jadi 7, siapa yang membuat steril dari bakteri. Saya tidak tahu. Demi Allah datang terus ke sini. Nggak ada yang harus kita cemaskan. Benar? Orang cemas itu kurang iman aja, bukan kurang rezeki. Kalau dia yakin kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, pasti dia ngejar. Jadi kerja tuh bukan nyari uang, kerja tuh amal soleh, ibadah. Kerjakan yang terbaik. Nanti rezeki dari mana aja datang. Gitu hidup, Pak. Kalau mikirin rezeki terus pusing kita. Ibadah yang bagus, tahajud yang bagus. Sepanjang waktu banyak istighfar. Gak usah banyak ngobrol, udah banyak dosa, banyak ngobrol lagi. Mending banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Lihat pasien, bayangkan kalau kita yang ditukar jadi pasien. Betul? Gampang bagi Allah nukerin. Ini ada bapak-bapak kemarin,
Menurut bagaimana? Apa? Ini ada saudara saya ini kerjanya minjem uang. Kemarin buat kontrakan rumah. Sekarang buat anaknya sekolah. Menurut gimana? Dia pasti nggak ngulangin tuh. Menurut bagaimana? Menurut saya, kalau berat, ditukar aja posisinya. Ya, saya kirim, nggak mau dia ditukar. Ya. Begitu perawat, dokter, jangan suka bete ke pasien. Pasien tuh udah pusing dengan sakitnya aja, ya kan? Senyum, sing ramah, itu amal. Nanti kalau pasien didoakan, bisa barokah tuh kita. Tapi kalau kitanya sombong sama pasien, kata pasien, ya Allah, tuker aja lah ya. Bisa itu. Emang perawat dan dokter kebal dari penyakit? Enggak, tinggal ditukar aja, betul tidak? Kenapa jadi pada stres gitu? Nggak ada ruginya kita menghormat orang lain. Nggak ada ruginya kita rendah hati, senang berbagi. Yang rugi itu yang tengil, sombong, egois, norak, galak, iri, dengki, licik. Harusnya bagaimana? Tawadu, senang berbagi, ikhlas, tegas dan santun, senang bersyukur, dan jujur. Baru bisa bahagia. Semoga ada manfaatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah dengarkan semua yang terucap. Berkahi majelis ini ya Allah. Berkahi siapapun yang Engkau hadirkan dan menyimak. Berkahi tempat ini ya Allah. Mudahkan segala urusan yang menjadi kebaikan. Jauhkan dari segala urusan yang menjadi fitnah dan musibah. Ya Allah, Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Ya Karim, ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Sekelam apapun masa lalu, sebanyak apapun dosa dan maksiat, bersihkan diri kami sebersih-bersihnya. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni segala akhlak buruk kami kepada orang tua. Ampuni akhlak kami kepada ibu bapak kami ya Allah. Kepada guru-guru kami, kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ampuni akhlak kami kepada saudara kami yang sedang ditimpa musibah. Ampuni ya Allah segala keburukan yang sengaja, yang tidak sengaja, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Berkahi sisa umur kami, karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, karuniakan rumah tangga sakinah, karuniakan anak-anak yang soleh-solehah, rezeki yang halal barokah, karuniakan lahir batin sehat wal afiah, karuniakan kepada kami istiqomah, undang kami semua ke Baitullah ya Allah, karuniakan kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Terima kasih, semoga ada hikmahnya. Alhamdulillah, sampai jumpa di medsos ya. Tiap jam 5 pagi cari sajalah. Semoga ada hikmah ilmu tauhid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, terima kasih AA sudah berkenan hadir dan menyampaikan siraman rohani di Rumah Sakit Umum Bakti Asi. Merupakan kebanggaan kami dapat menghadirkan AA di Rumah Sakit Umum Bakti Asi. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan berakhlak mulia, lebih menyayangi pasien, melayani dengan hati. Rumah Sakit Umum Bakti Asi maju. Semoga besok kredensial BPJS dimudahkan, dilancarkan, dan diberikan hasil yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya adalah penyerahan cindramata buku karya Ustadz Rumah Sakit Umum Bakti Asi, yakni Kiai Haji Dr. Khalilur Rahman LCMA oleh
Dr. Haji Agus Muslim. Kepada beliau kami persilakan. Baik. Baik, tim dokumentasi silakan diabadikan momennya. Ada lagi AA, satu lagi. Wah, bukunya banyak. Ini alhamdulillah Ustadz di Rumah Sakit Umum Bakti Asi ini penulis buku yang alhamdulillah. Sampun, sesi berikutnya adalah foto bersama. Kami persilakan. Ustadz Rumah Sakit Umum Bakti Asi, silakan di samping beliau. Bentar ya, kalau mendokumentasi nanti saya mudahkan. Ayo 1, 2, 3, Fred. Duduk. Nah. Ya, Baik. nanti saya bisa Ibu-ibu duduk dulu, baik, duduk dulu. Ayo, 1, 2, 3. Bagus sekali ya. Pindah ke sini deh. Pak, apa? Tim dokumentasi maju ke depan. Baik, lihat ke depan. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Kasih tangannya. Lihat ke depan. Senyum lebar. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih AA. Alhamdulillah. Salawat. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا.